Wah, wah, wah. Wahai pengikut sekte Dewa Rengku yang burungnya kaku dan yang burungnya layu. Ya, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Sekarang mau cerita apa wahai guru? Ya, mau membawakan alur cerita film Kungfu pada The Path of Destiny Session kedua. Bagi yang belum nonton session pertama, langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Dan tanpa basa-basi, marilah kita eksekusi. Putar intronya dulu. Ya. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Cerita berawal dari 4 anak panda yang sekarang sudah menjadi kesatria sejati karena mereka telah mengalahkan naga merah. Lalu ia dihampiri Master Po guru mereka untuk diperintahkan menghadiri sebuah acara syukuran di warung ayah angkatnya bernama Mr. Pink. Nah, di sebuah istana kita diperkenalkan dengan Silong, asisten kepercayaan dari sang raja bernama Kanzi, yang memiliki anak bernama Xiao. Di sini kondisi sang raja hampir mati, kemudian mewariskan tahtanya kepada Xiao, satu-satunya putri mahkota istana. Di sini juga sang raja bau tanah memerintahkan Xiao untuk mengundang Master Po dan 4 muridnya ke istana, yang juga dikenal sebagai kota terlarang, dengan tujuan untuk menyelidiki penyebab kemarau panjang yang sedang dialami negara Cina. Nah, kemudian Xiao meminta bantuan Silong agar mengirimkan surat tersebut ke kantor pos terdekat. Di sini Silong mengirimkan surat itu tapi membocorkan isi surat kepada sosok misterius yang ada di dalam sebuah ruangan. Entah sosok apa itu. Di dalam sebuah goa terlihat laba-laba raksasa sedang membersihkan tempat penyimpanan mata air Qi. Dengan susah payah ia membersihkan, tapi entah apa sebabnya dinding goa terus berguncang hingga menyisakan reruntuhan. Kita beralih ke Master Po yang sudah menerima surat dari kota terlarang. Dan setelah membaca isi surat itu, membuat Master Po dan murid-muridnya sangat semangat karena diberikan kepercayaan menyelesaikan sebuah misi oleh sang raja. Saking semangatnya, ia pun tidur lebih cepat agar tidak bangun kesiangan. Tapi di dalam tidurnya, ia malah mimpi. Mimpi apa? Mimpi basah. Ya, bukan ya, tapi bermimpi bertemu guru Ohuei yang memperingatkan kepada Master Po bahwa akan ada bahaya besar menimpa murid-muridnya. Lalu Master Po melihat murid-muridnya bertarung dengan sebuah patung di dalam ganasnya badai pasir. Wah, hingga saking paniknya membuat Master Po teriak-teriak sangat keras hingga terbangun dari tidurnya. Teriakan itu membuat ayahnya menghampiri Master Po dan bertanya, "Apakah kamu mimpi basah, Nak?" Di sini Master Po menceritakan semua mimpi yang dia alami kepada orang tuanya. Dan akibat dari mimpi itu, Master Po sedikit gelisah sebab punya firasat buruk terhadap murid-muridnya. Sedangkan di dalam istana sedang bersedih hati sebab sang raja Kanzi telah meninggal dunia. Kini Xiao sudah resmi meneruskan tahta ayahnya sebagai pemimpin kota terlarang. Dan kita beralih ke desa panda yang mengadakan perkumpulan untuk mengiring kepergian Master Po ke kota terlarang. Setelah mereka meninggalkan desa, laba-laba raksasa yang bernama Jizu ini menghampiri warga panda dan memberitahu bahwa ada getaran di dinding goa yang cukup kuat. Apakah ini getaran cinta? Ya. Ngentot yuk. Sementara di istana, Xiao diantarkan Silong menuju makam ayahnya melewati sebuah ruangan yang cukup gelap. Nah, di sini Xiao terkaget-kaget sebab melihat patung terakota. Lalu Silong menjelaskan bahwa patung itu digunakan untuk bersemayam jiwa para kesatria istana yang sudah meninggal. Sedangkan Master Po dan lainnya masih berada di jalan, dan di pertengahan jalan Master Po sebagai guru memperingatkan murid-muridnya agar tetap waspada terhadap bahaya yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, karena Google Maps belum ditemukan, di sini mereka berjalan mengikuti arahan peta yang mereka bawa, yang mana akan menuju sebuah dermaga. Sesampai di sana ternyata bukan dermaga, tapi sebuah gudang sisa tambang yang lama terbengkalai, kosong, hening, sepi, sesepi hatiku tanpa kehadiranmu. Yah, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, mengingatkan masa lalu yang kelam yang semakin kita ingat semakin menakutkan. Lalu tiba-tiba ada seekor monyet yang menakutkan.
mantan. Dialah mantan. Ya, monyet itu adalah penjaga gudang dan mempunyai nama Sun Wokong. Sun itu bubur bayi, Wo itu Ganjar Pranowo, Kong itu suka nonton bokong karena suka nonton Miyabi Kelon. Ya, Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Saya suka kok. Lanjutkan ceritanya. Nah, lalu Sun Wokong mengajak mereka masuk ke dalam untuk diberikan makan dan tempat tidur yang nyaman. Akan tetapi anak-anak panda merasa aneh dengan ini semua, sebab semua yang ada di sana seperti sudah dipersiapkan dengan matang. Karena itulah mereka kesulitan tidur. Tapi Master Po mengatakan bahwa ia akan menjaga mereka. Mereka pun terlelap. Di dalam lelapnya tidur, semua anak panda mimpi dengan mimpi yang sama. Bukan mimpi basah ya, kan mereka belum sunat. Ya, tapi mimpi diserang oleh Sun Wokong. Kemudian mereka terbangun dan langsung mengajak Master Po pergi dari sana. Akan tetapi saat beranjak pergi, mereka kaget bahwa beliau bukan Master Po yang asli dan dialah Sun Wokong yang menyamar. Lalu Sun Wokong mengeluarkan jurus 1000 bayangan dan menantang anak-anak panda untuk mencari Sun Wokong yang asli sebelum matahari terbit. Dan inilah syarat agar Master Po bisa keluar dari jebakan itu. Di sini mereka sadar bahwa masih berada di dalam dunia mimpi. Setelah matahari terbit, mereka sadar bahwa Sun Wokong yang asli pasti memiliki bayangan, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan Sun Wokong. Tetapi karena matahari sudah terbit, mereka dinyatakan gagal. Nah, anehnya matahari itu hanyalah matahari palsu, dan di sini mereka sadar bahwa yang harus dilakukan bukan mengalahkan Sun Wokong, tapi harus keluar dari dunia mimpi. Akhirnya mereka benar-benar bangun dan langsung mengajak Master Po keluar dari sana. Di sini Sun Wokong mengejar mereka, tapi pintu gerbang disegel rapat. Nah, ternyata arti mimpi tersebut memberikan sebuah pesan agar Master Po dan murid-muridnya membebaskan Sun Wokong. Sedangkan di istana terlihat tukang kurir pos mengirimkan sebuah surat dari Master Po untuk disampaikan kepada kaisar. Tapi di sini yang menerima adalah Silong. Lalu surat itu dibuka dan tidak disampaikan kepada kaisar, tapi malah dibakar. Sangat-sangat mencurigakan. Saat ini Master Po dan murid-muridnya berlari menuju dermaga untuk naik kapal. Akan tetapi kapal swasta telah berangkat dan tak berselang lama datang lagi sebuah kapal yang dihuni oleh perompak. Di sini awalnya Master Po tidak boleh ikut naik ke sana sebab tidak punya identitas diri. Lalu ketika para perompak mendengar murid-muridnya memanggil Master Po adalah pendekar naga, maka langsung dipersilahkan naik dengan penuh penghormatan. Akan tetapi para anak panda dilarang ikut dengan alasan yang sama, yaitu mereka tidak punya identitas diri. Nah, lalu mereka berjanji akan mencari cara lain untuk naik ke atas kapal, baik caranya halal maupun haram. Ya. Nah, di malam harinya anak-anak panda bergelantungan di atas pohon. Lalu ketika kapal melintas, mereka meloncat dari atas ke bawah. Lalu sasaran mereka adalah mencari sesuap makanan di sana dan memakan banyak sekali makanan. Akibat terlalu asyik, mereka tak sadar bahwa di belakang mereka ada penjaga awak kapal dan mereka pun ditangkap. Lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara dan bertemu dengan bandit ayam bernama Rooster. Ya, yang mana Rooster akan membebaskan mereka tapi dengan satu syarat, yaitu mau membebaskannya dari tawanan penjaga kapal. Nah, sedangkan Master Po dipanggil oleh kepala kapal bernama Mobster untuk ditantang bermain mahjong. Bersamaan dengan itu, murid-muridnya mengeluarkan jurusnya untuk membuka kunci penjara hingga efek jurus itu membuat kapal berguncang yang memberikan tanda kepada Master Po bahwa muridnya butuh bantuan. Nah, lalu Master Po ingin menyudahi permainan itu tapi ditolak oleh bos kapal sehingga terjadilah percekcokan. Setelah itu, Master Po berjumpa dengan murid-muridnya dan juga Rooster yang meminta langsung kabur dari kapal. Akan tetapi tidak mudah sebab airnya dipenuhi belut listrik. Setelah percobaan itu, mereka semua memutuskan untuk meloncat dari kapal ke jembatan gantung.
Meskipun jembatan sempat terputus, tapi mereka berhasil selamat dan melanjutkan perjalanan ke kota terlarang, melewati jalan pintas sesuai yang ada di dalam peta, yang mana mereka akan melewati desa yang sangat subur. Tapi ternyata desa tersebut sudah menjadi padang mahsyar, maksudnya padang pasir yang luas dan sangat-sangat panas. Sementara para warga Panda mengecek gua letak mata air Chi. Alangkah kagetnya mereka bahwa mata air Chi telah hilang tanpa sisa. Lalu sesampai di desa, mereka didatangi prajurit istana untuk membantu menyelesaikan perihal masalah ini dan menginterogasi Mr. Lee mengenai siapa saja yang mengetahui akan hilangnya mata air Chi. Dan di sini Mr. Lee menjawab bahwa hanya dirinya saja yang mengetahui permasalahan ini. Nah, kita beralih ke istana yang mana Silong memberikan sebuah kristal merah yang lagi-lagi diberikan kepada sosok misterius. Nah, sedangkan di dalam istana ada seekor warga kelinci yang mengeluh kepada raja baru mereka, yaitu Xiao, mengenai kemarau panjang yang tak kunjung hujan. Apakah ini ada kaitannya dengan elit global? Entahlah. Lalu Xiao meminta bantuan kepada Silong agar segera menyelesaikan proyek pipa untuk pengairan irigasi kepada para rakyatnya. Akan tetapi Silong menjawab bahwa proyek ini termasuk proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu panjang, sepanjang burungmu. Ya, nah karena Master Po dan murid-muridnya belum juga sampai, akhirnya Xiao memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendirian. Lalu setelah itu, Silong kembali lagi membocorkan misi Xiao kepada sosok misterius tadi. Dan ternyata sosok ini sudah mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Xiao. Tapi Silong menolak keras, sebab bagaimanapun Xiao masih dibutuhkan untuk melancarkan misi Silong sendiri. Ya, kita kembali lagi ke Master Po dan lainnya, yang sekarang diserang oleh pasukan tikus gurun. Mereka bertarung hingga salah satu dari tikus menyadari bahwa di sana ada Bao, si anak panda yang dikenal sebagai kesatria. Nah, lalu mereka dipersilakan masuk untuk diberikan makanan. Setelah selesai makan, bos tikus meminta bantuan kepada Bao agar mengalahkan monster yang ada di dalam goa, karena monster itu sering makan kawanan tikus. Ia pun masuk, tapi melihat wujud monster tersebut, Bao ketakutan dan lari keluar. Tapi ia menceritakan kepada warga bahwa ia sudah mengalahkan sang monster. Lalu ia ketahuan berbohong, yang membuat warga tikus kecewa. Lalu giliran Ventong yang masuk untuk berbicara baik-baik dari hati ke hati. Sampai ia mengetahui titik permasalahannya, bahwa monster tersebut tidak pernah memakan kawanan tikus gurun. Kalau tikus kantor, sikat sajalah. Ia hanya menyembunyikan para tikus untuk dijadikan teman sebab ia merasa kesepian. Apakah Anda kesepian? Hubungi mantan, lalu bakar, biar rame. Ya, lalu Ventong menjelaskan kesalahpahaman di antara para tikus dengan sang monster. Pada akhirnya mereka pun berdamai. Dan di keesokan harinya, Master Po berserta rombongan melanjutkan perjalanan ke kota terlarang. Nah, pada malam harinya, pengawal istana mencoba membunuh Mr. Lee dengan cara dibuang di jurang. Akan tetapi, Mr. Pink dan lainnya mencoba untuk melawan para prajurit istana. Lalu Jizu menjadi terheran-heran mengenai alasan prajurit istana begitu kejam terhadap warga Panda. Nah, setelah itu mereka masuk ke dalam goa mata air Chi lagi untuk menyelidiki lebih lanjut kasus hilangnya mata air Chi. Sedangkan di istana, Kaisar Xiao diam-diam berjalan menuju ruang bawah tanah untuk memeriksa perkembangan proyek pipa. Nah, ketika ia masuk ke sebuah ruangan, di belakangnya ada pembunuh bayaran yang siap memanah Xiao. Tapi dengan cepat ini semua dihentikan oleh Silong dari belakang. Lalu Silong melarang Xiao masuk ke dalam ruangan bawah tanah dengan alasan di sana sangat berbahaya. Lalu setelah itu Silong menemui pembunuh bayaran tersebut untuk diberikan tugas lebih besar, yaitu membunuh Master Po dan murid-muridnya. Wah, tentu ceritanya terus berlanjut ya. Dan kelanjutan alur cerita film Kung Fu Panda The Path of Destiny season kedua part ke-1 akan dilanjutkan di episode selanjutnya. Dan bagi pengikut Dewa Rengku yang burungnya kaku, saya sebagai Sang Maha Guru memerintahkan kalian untuk menonton konten-konten di channel kami agar kalian resmi menjadi pengikut yang sejati. Salam Dewa Rengku, gede dowo, ireng kaku. Ya.
Wah, wah, wah. Wahai pengikut sekte Dewa Rengku yang burungnya kaku dan yang burungnya layu. Ya, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Sekarang mau cerita apa wahai guru? Ya, sekarang mau melanjutkan alur cerita film Kungfu pada The Path of Destiny season kedua, part kedua, yang mana season pertama full episode sudah ada di beranda yang tinggal kalian tengok di akun Dewa Rengku. Tanpa ragu-ragu, tanpa malu-malu, putar kemaluanmu. Ya, maksudnya putar intronya dulu. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Pada bagian pertama ada 3 pembahasan inti, yaitu Master Po dan murid-muridnya mendapatkan misi dari Kaisar Kanzi untuk menyelesaikan masalah kemarau panjang yang tak kunjung hujan, dan kematian sang kaisar menjadikan anaknya yang bernama Xiao menggantikan posisi sang ayah. Lalu ada Silong yang tingkahnya mencurigakan, dan juga warga pandai yang kehilangan sumber mata air Qi, yaitu sebuah air keabadian. Lalu pada bagian kedua ini disambung dengan kedatangan Master Po dan murid-muridnya ke istana kota terlarang. Mereka baru tahu bahwa sang kaisar Kanzi telah modar. Maksudnya sudah mati. Di sini mereka merasa bersedih atas musibah ini. Lalu setelah itu Xiao sebagai kaisar baru mengajak mereka jalan-jalan menyusuri istana. Nah, tiba-tiba Master Po kaget melihat sebuah patung terakota yang mana sama persis dengan patung yang menyerang murid-muridnya di mimpinya. Yang lebih kaget lagi, mereka melihat pergerakan misterius. Lalu mereka mencari sosok itu bersama-sama. Akan tetapi sosok itu menyerang Xiao. Untung aja dengan refleks dihantam oleh Xing, anak panda. Ternyata sosok itu adalah kelinci pelayan istana yang mengkhianati Kaisar Xiao. Meskipun dia pengkhianat, tapi Xing masih mau menyembuhkannya dengan kekuatan Qi Harimau Putih. Dan di tempat ini juga Master Po menemukan kristal merah yang cukup mencurigakan. Kita beralih ke Mr. Lee dan lainnya yang menyusuri goa untuk mencari arah hilangnya mata air Qi, dan tibalah mereka ke sebuah danau kecil di dalam goa. Ketika mereka menyeberangi danau itu, tiba-tiba muncul monster yang langsung memakan mereka hidup-hidup. Sedangkan kelinci tadi ternyata adalah pembunuh bayaran yang diperintahkan oleh Shilong. Percakapan mereka ini secara tidak sengaja didengar oleh Rooster si preman ayam. Sayangnya Rooster juga ketahuan oleh penjaga istana dan langsung menangkap dia ke penjara istana. Lalu Master Po menanyakan keberadaan Rooster yang dari tadi tidak terlihat. Lalu Shilong memberikan jawaban bahwa Rooster telah meninggalkan istana tanpa berpamitan terlebih dahulu sejak pagi tadi. Padahal kenyataannya Rooster dan anak buahnya sedang disekap dia sendiri. Nah, setelah itu mereka diundang oleh Xiao untuk ikut acara tahlilan ayahnya sendiri di istana. Fentong si panda gendut diajak datang terlebih dahulu oleh Xiao, sedangkan yang lainnya menyusul belakangan. Ketika mereka berjalan menyusuri istana, ternyata dihadang oleh ninja kata dan ada juga Landa. Tentu ini suruhan Silong ya untuk membunuh Master Po dan murid-muridnya. Sedangkan di halaman istana, Xiao juga mengalami hal yang sama saat berpidato. Dia diserang oleh kelinci pembunuh yang untungnya digagalkan oleh Fentong. Bersamaan dengan itu, Master Po dan lainnya juga sampai di acara tahlilan yang gagal total. Wah, ternyata kelinci ini adalah kelinci yang sama yang disembuhkan oleh Xing. Lalu Xing tidak mau menolongnya lagi. Aku yang membantu menyembuhkan lukamu, tapi kenapa kau hancurkan hatiku? Lalu setelah itu, kehadiran Master Po dan lainnya membuat Kaisar Xiao semakin merasa nyaman, aman, dan terlindungi. Nah, sedangkan Mr. Lee yang dimakan oleh monster tadi masih hidup di dalam barutnya. Lalu Mr. Pink, ayah angkat Po yang kelaparan, memasak mie dengan sebuah api yang mana api ini menyebabkan monster tersebut muntah dan mereka pun ikut keluar bersama-sama muntahan. Wah, menjijikkan sekali ya.
Kita flashback ke masa lalu bahwa sang istri Kaisar Kanzi tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Suatu ketika mereka menemukan bayi kadal berkelamin perempuan. Kadal berkemaluan perempuan ini diberi nama Silong, mereka sangat menyayanginya. Setelah itu datanglah sebuah keajaiban, yang mana istri sang kaisar melahirkan seorang anak perempuan yang sekarang diberi nama Xiao. Sejak saat itulah Silong tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari mereka, dan karena inilah yang membuat hatinya Silong timbul rasa dendam, hingga ia mengajak bekerja sama dengan sosok misterius kegelapan. Kita kembali lagi di masa kini ya, yang mana saat Xiao membahas siapa yang telah mencoba membunuhnya, tiba-tiba ada Jenderal Feng yang memberitahu bahwa pengiriman pasokan makanan telah dirampok oleh perompak. Lalu Silong meminta bantuan Master Po dan lainnya untuk menangani masalah ini. Tapi saat mereka mau berangkat, Zing melihat gerak-gerik mencurigakan dari Silong dan juga Jenderal Feng. Lalu berangkatlah mereka menggunakan kapal udara, terbang jauh dan melampauinya. Sedangkan Mr. Lee dan lainnya sekarang melanjutkan perjalanan menyusuri goa. Akan tetapi mereka dihadang oleh monyet bernama Sun Wokong. Setelah Sun Wokong kalah, ia diinterogasi. Akan tetapi diam 1000 bahasa, tak mau menjawab meskipun sepatah kata. Seperti perempuan yang ditanya apa-apa, jawabnya nggak apa-apa. Memang benar-benar monyet tuh perempuan. Ya, janganlah marah-marah. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah gerbang yang ternyata isinya adalah ribuan patung terakota. Mr. Ping yang ceroboh tak sengaja membuat patung itu berjatuhan hingga mengundang prajurit istana yang langsung menangkap mereka. Lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara dan bertemu dengan Rooster. Tak berselang lama, Silong datang dan memerintahkan para prajurit untuk menghanyutkan mereka ke laut. Sedangkan di atas kapal udara, Zing masih merasa curiga terhadap para prajurit, lalu menyelinap masuk ke dalam gudang. Dan ternyata benar, isi gudang tersebut adalah bahan peledak yang siap dinyalakan. Dengan cepat, ia melaporkan kejadian ini kepada Master Po. Bertepatan dengan itu, prajurit istana sudah menyalakan mercon untuk meledakkan kapal tersebut. Di sini aksi prajurit berhasil dihentikan oleh Master Po dan lainnya, lalu menginterogasi salah satu prajurit yang kemudian mendapatkan bocoran bahwa misi selanjutnya yaitu menemui seseorang di kedai kota Gongmen. Nah, saat Master Po lengah, ternyata ada salah satu prajurit yang menyalakan bahan peledak. Lalu aksi peledakan kapal yang ditunggangi Master Po dan lainnya ternyata disaksikan ayahnya sendiri dari kapal yang berbeda, yang mana ayahnya juga ingin dibunuh dan dihanyutkan ke laut. Mengetahui anaknya dibunuh membuat kekuatan Master Lee tiba-tiba naik level sehingga berhasil mengalahkan para prajurit dengan mudah. Lalu Master Lee dan lainnya ingin mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan ini semua di sebuah gunung Merapi di seberang sana. Ternyata Master Po bersama murid-muridnya masih selamat berkat pertolongan kekuatan Qi milik muridnya. Nah, sekarang mereka melanjutkan perjalanan ke kota Gongmen untuk mencari tahu siapa yang akan membunuhnya. Lalu setiba di sana mereka menaiki becak bertenaga banteng, tapi bukan PDI. Ya, setelah itu mereka masuk ke dalam kedai untuk mencari seseorang yang akan ditemui oleh prajurit istana. Kedai itu dipenuhi oleh pelanggan dari kalangan preman pasar. Tentu mereka pun bertarung. Setelah itu mereka bertemu dengan sosok yang dicari, yaitu seekor katak bernama Dundun. Lalu dengan sedikit paksaan, katak itu memberikan bocoran bahwa prajurit istana membawa besi ke sebuah gunung untuk sebuah proyek rahasia. Nah, sedangkan di istana, Jenderal Feng kaget sebab Kaisar Xiao pergi dari istana tanpa berpamitan dan tanpa pengawalan. Ternyata Xiao pergi ke sebuah hutan. Setelah itu, prajurit istana memaksanya agar kembali ke istana lagi. Akan tetapi, aksi pemaksaan ini dilihat oleh Jetak yang kemudian menyelamatkan Xiao dan dibawa ke sebuah kuil bunga surgawi, yaitu tempat latihan kungfu. Ia juga menceritakan bahwa dulu pernah dikhianati oleh iblis Jin Diao. Lalu
Lalu sebelum berpisah, Jetak memberikan nasihat kepada Xiao bahwa sebagai kaisar harus punya pendirian dan jangan terpengaruh omongan Shilong meskipun sebagai penasehat pribadinya. Dan juga Jetak siap membantunya jika terjadi masalah dengan memberikan kode menyalakan lilin di jendela kamarnya. Setelah Xiao tiba di istana, langsung meminta Shilong agar dirinya mau melatih bela diri. Tapi di sini Shilong menyuruh Jenderal Feng yang mengajarkan, akan tetapi hanya pura-pura saja dan jangan sampai Xiao menguasai jurus bela diri. Saya pun punya jurus burung berdiri. Ya, lalu berpindah ke Master Po yang sekarang menuju gunung maksudnya gunung berapi sesuai arahan Katak tadi. Tapi di sini mereka dihadang oleh anak buah Katak tersebut dan bertarung lagi. Kini mereka berada di kapal yang siap berlayar. Lagi-lagi mereka dihadang oleh kapal prajurit angkatan laut dan terkena tembakan lagi hingga hancur lebur. Meskipun hancur tetapi berhasil selamat lagi berkat jurus Chi murid-muridnya. Tapi permasalahannya sekarang mereka berada di tengah laut, terus bagaimana caranya menepi? Kok malah tanya saya? Ya sudahlah, kita beralih ke Mr. Lee dan rombongan yang harus menghadapi badai pasir. Dan tibalah mereka ke tepi pantai dan akan berjalan menuju gunung berapi. Lalu di sini Rooster bagian membawa peta sebagai petunjuk, tapi bukannya sampai gunung mereka malah tersesat. Wah, seperti perempuan buta maps. Ya. Lalu mereka menemukan patung kayu yang mencurigakan. Bersamaan dengan itu Mr. Pink bercerita bahwa pada zaman dahulu kala ada iblis bertulang putih yang suka mencuri penduduk desa, lalu meninggalkan patung kayu sebagai gantinya. Mendengar cerita menyeramkan itu membuat anak buah Rooster ingin buang air kecil. Wah, burungnya juga kecil. Ya, lalu diantar oleh yang lain. Tapi anehnya mereka tak kunjung kembali dan ternyata mereka hilang dan berubah menjadi patung kayu. Ya, itu tadi alur cerita film Kungfu pada The Path of Destiny season kedua, part kedua. Tentu masih ada part ketiga ya. Kita pasti penasaran mengenai isi gunung berapi yang sedang dituju oleh Master Po dan Mr. Lee. Kalau gunung ber-BH kita tahu isinya, tapi gunung berapi ini tentu berbeda. Apa ya yang ada di sana itu? Kok bisa dicari oleh mereka? Ada apakah di sana? Apakah di sana terdapat rahasia kebusukan Shilong dan prajurit istana? Ya, nggak tahulah. Daripada kita bertanya-tanya, mending subscribe dulu akun ini agar tidak ketinggalan konten selanjutnya. Salam Dewa Rengku, putar penutupnya. Dewa Rengku, gede dawa ireng kaku. Wah, wah, wah. Wahai pengikut sekte Dewa Rengku yang burungnya kaku dan yang burungnya layu. Ya, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Sekarang mau cerita apa, wahai guru? Ya, mau melanjutkan alur cerita film Kungfu pada The Path of Destiny season kedua part ketiga, yang mana episode sebelumnya bisa ditonton di channel Dewa Rengku. Untuk itu yang punya bakat silahkan tunjukkan bakatmu, tapi yang malu-malu tunjukkan saja kemaluanmu. Putar intronya dulu. Dewa Rengku, gede dawa ireng kaku. Nah, ceritanya disambung dengan Kaisar Xiao yang dilatih bela diri oleh Jenderal Feng. Tentu Jenderal Feng hanya berpura-pura melatih Xiao seperti yang diperintahkan oleh Shilong pada part sebelumnya. Tonton dulu di sana. Setelah latihan dirasa telah cukup, lalu Shilong berencana untuk membuat Xiao yakin bahwa dirinya sudah menguasai bela diri. Dengan cara Jenderal Feng disuruh berpura-pura menjadi penjahat lalu menyerang Xiao dan berpura-pura mengalah. Akan tetapi di saat Jenderal Feng mencoba menyerang Xiao, ia malah diserang balik oleh Jetak.
Lalu Kaisar Xiao meminta Jetak agar melatihnya bela diri yang sesungguhnya. Jetak pun menyanggupi permintaan itu, tapi dengan syarat berlatih secara diam-diam. Kita beralih lagi ke Master Po dan murid-muridnya yang sekarang sudah sampai tujuan, yaitu Gunung Berapi Vulkan. Di sana mereka menyelinap masuk dengan cara bersembunyi di dalam sebuah peti kosong, lalu diangkat oleh para prajurit istana ke dalam goa. Setiba di dalam, mereka kaget bahwa gunung tersebut adalah tempat proyek pembuatan sebuah patung terakota. Tak berselang lama, mereka pun ketahuan oleh prajurit. Nah, setelah itu mereka bersembunyi ke sebuah gudang yang ternyata adalah tempat penyimpanan ribuan patung. Nah, secara tidak sengaja anak-anak panda membuat patung itu bergerak dan menyerang mereka. Wah, ternyata patung ini bisa menyatu kembali meskipun telah hancur. Tapi kenapa hatiku tak kunjung pulih dari kehancuran yang kau ciptakan? Ah, ngomong apa? Gak apa-apa kok. Kamu kenapa, guru? Gak apa-apa, seperti perempuan yang ditanya apa-apa, jawabnya gak apa-apa. Memang benar-benar monyet tuh perempuan. Lalu Master Po menemukan kelemahan patung ini, yaitu dengan cara menghancurkan kristal merah yang ada di dada patung itu. Nah, kita beralih ke Master Li yang saat ini kebingungan karena teman-temannya menghilang. Ia pun berlari sampai ke sebuah kedai yang ternyata teman-temannya berada di sana. Lalu melanjutkan perjalanan ke Gunung Berapi, bukan Gunung Berbeha. Ya. Nah, sedangkan Kaisar Xiao berlatih di tengah hutan dan sudah mulai mahir menguasai ilmu bela diri. Ia hanya belum mahir menguasai burung berdiri. Ya, lalu berpindah lagi ke istana yang mana Silong mendapatkan surat yang memberi kabar bahwa Master Po dan murid-muridnya berada di Gunung Berapi, tempat proyek rahasianya. Di sini Silong pun langsung menuju ke sana. Nah, sekarang Master Po dan lainnya masih panik dan berlari menjauh, tetapi tidak sengaja malah bertabrakan dengan Mr. Li. Tentu pertemuan ini membuat Mr. Li sangat senang sekali sebab anaknya masih hidup. Lalu mereka berpencar untuk menyelidiki keadaan di sana. Sedangkan di istana, Jenderal Feng mengajak Xiao untuk berlatih bela diri lagi. Akan tetapi Xiao menolak sebab dia sudah menguasai ilmu bela diri. Nah, di sini Jenderal Feng tersinggung dan langsung menyerang Xiao. Dengan ilmu bela diri yang ia kuasai, tentu Jenderal Feng dapat dikalahkan dengan mudah. Lalu Xiao meminta prajuritnya untuk menangkap Jenderal Feng karena telah mengkhianatinya. Akan tetapi ternyata para prajuritnya malah bersekongkol dengan Jenderal Feng dan malah Xiao sendiri yang disekap oleh mereka. Nah, sekarang Master Po dan lainnya bersembunyi di dalam tubuh patung terakota untuk menghindari dari Silong. Akan tetapi Silong mengetahui akan hal itu dan langsung menyerang mereka. Di sini mereka tidak sengaja menghantam sebuah batu yang menyebabkan larva gunung meluap. Kita beralih lagi ke Kaisar Xiao yang disekap di kamarnya sendiri oleh prajuritnya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba membuka pintu yang terkunci rapat. Usaha demi usaha dilakukan, hingga ia ingat bahwa pernah diberi sebuah taring dari Jetak yang bisa digunakan untuk membuatnya saat sedang kepepet. Setelah membuat lubang di jendela, lalu Xiao menyalakan lilin sebagai isyarat ia sedang tidak baik-baik saja, dalam artian membutuhkan sebuah bantuan. Dengan cepat, Jetak langsung menuju istana dan menghadapi para prajurit istana. Setelah bertemu dengan Xiao, ia berjanji akan membawanya kabur dari sana dengan dibantu teman-temannya. Tapi sayangnya, rencana ini didengar oleh Jenderal Feng dari bilik pintu. Sedangkan rombongan Master Po berlarian menghindari luapan lava, hingga mereka mengeluarkan jurus Chi 4 konstelasi untuk menghentikan lava yang panas.
Lalu mereka melanjutkan perjalanan, akan tetapi harus melewati jembatan di atas sungai lava yang panas. Pelan-pelan mereka berjalan, akan tetapi jembatan tetap terputus sebab sudah rapuh. Serapuh hatiku. Ya, di luaran sana Silong mengira rombongan Master Po sudah tewas ditelan panasnya lava, lalu memerintahkan para prajurit untuk membawa patung-patung mereka ke istana untuk merebut tahta Kaisar Xiao. Ternyata rombongan Master Po masih selamat. Lalu mereka punya ide nih, yaitu berayun-ayun bersama-sama hingga tangan mereka bisa saling berpegangan agar mereka bisa menyeberangi sungai panas itu. Usaha ini cukup efektif dan membuat mereka selamat dari maut yang bisa datang kapan saja. Sekarang Silong menemui Xiao dan diajak ke desa untuk diberikan sebuah hadiah. Mendengar itu Xiao sangat senang sekali. Tapi ternyata hadiah tersebut adalah sebuah patung terakota yang siap menghancurkan rumah-rumah rakyatnya apabila Xiao tidak menyerahkan tahtanya kepada Silong. Nah, karena tidak ada pilihan yang lain, Xiao terpaksa menyerahkan tahtanya. Akan tetapi Silong tetap mengerahkan patung-patungnya untuk meluluh lantakkan rumah-rumah warga. Sedangkan Zetak datang ke istana untuk membawa Xiao seperti janjinya kemarin. Akan tetapi para prajurit menghadangnya karena memang sudah mengetahui rencana tersebut. Untungnya Zetak datang ke sana membawa pasukannya sehingga dapat mengalahkan para prajurit dan bahkan Silong pun juga ia tangkap. Lalu Silong menunjukkan keberadaan Xiao yang ternyata disekap di penjara istana. Lalu Zetak mengajak Xiao meninggalkan istana, tapi Xiao menolak sebab jika ia menentang Silong maka warganya akan disiksa. Nah, setelah itu Zetak pergi tanpa membawa Xiao. Dan di sini Silong pergi menemui Master Po dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Xiao. Lalu mereka berdiskusi untuk mengalahkan Silong, tetapi para prajurit semakin banyak hingga membuat rombongan Master Po melarikan melewati gorong-gorong. Di sini mereka terjatuh ke sebuah pantai yang ia kira adalah pantai dunia arwah karena di sana ada guru Ohwe yang sudah lama mati. Tetapi ternyata dia adalah Sun Wukong yang menyamar. Lalu Sun Wukong memberitahu bahwa mereka semua sedang diburu pemerintah kota terlarang. Ia juga menceritakan bahwa dirinya pernah mengalahkan iblis tulang putih. Lalu beberapa tahun kemudian kristal merah miliknya dicuri oleh iblis tersebut. Akan tetapi sesuai informasi yang didapatkan, sebenarnya iblis tersebut tidak bisa mencuri barang. Dalam artian iblis ini dibantu oleh Silong. Dan di sini juga Master Po juga baru tahu bahwa air mata Chi juga dicuri oleh Silong. Dan kekuatan yang digunakan untuk menggerakkan patung-patung tersebut adalah gabungan kekuatan kristal merah dengan kekuatan mata air Chi. Sedangkan di dalam penjara, Xiao bermimpi bertemu ayahnya yang menasehatinya agar tetap kuat dan meyakinkan bahwa dia pantas menjadi pemimpin negara Cina. Saat ia terbangun tentu membuatnya semakin merindukan sosok ayahnya. Lalu Silong menemui Xiao dan memaksanya agar menyerahkan tahtanya di depan para rakyatnya saat penobatannya nanti. Dan dari kejauhan, rombongan Master Po menyusun sebuah rencana untuk menggulingkan kepemerintahan Silong dan akan menolong Kaisar Xiao dari kejamnya rezim saat ini. Wah, tepat pada waktunya rombongan Master Po datang ke istana saat Xiao berpidato penyerahan sebuah jabatan. Di sini Master Po memberitahu warga bahwa apa yang dilakukan Xiao adalah paksaan dari Silong. Akan tetapi Silong menyangkal argumentasi tersebut dan berbalik menuduh Po adalah dalang di balik kekacauan ini. Lalu Silong mengeluarkan seluruh patung terakota untuk menangkap rombongan Master Po. Akan tetapi Master Po sudah bersekongkol dengan Sun Wukong yang saat ini menyamar menjadi Master Po dan murid-muridnya. Lalu gelut lagi mereka. Sedangkan Silong berusaha kabur dari pertarungan itu, akan tetapi dihentikan oleh Xiao. Di sini Silong memberitahu bahwa dia yang telah membunuh ayahnya Xiao dengan cara diracuni. Tentu Xiao semakin marah-marah, tapi lagi-lagi Xiao harus kalah dan dibawa kabur oleh Silong. Sedangkan Sun Wukong berubah ke bentuk aslinya karena sudah kehabisan kekuatan. Mengetahui akan hal itu membuat Master Po dan lainnya ikut melarikan diri. Nah, sedangkan Xiao dibawa kabur oleh Silong dan dimasukkan ke dalam
dalam penjara bersama dengan Rooster dan anak buahnya. Lalu Silong mengeluarkan jurus kristal merah berisi mata air Chi yang kemudian digunakan untuk membangkitkan iblis bertulang putih ke dalam patung raksasa. Lalu Master Po dan lainnya menyusun sebuah rencana untuk mengambil mahkota Sun Wukong yang ada di kepala iblis tulang putih. Sedangkan Mr. Lee dan lainnya bagian melindungi para warga sipil. Sun Wukong dan Cetak menemui Silong dan memberitahu bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh iblis tersebut. Tetapi ia tidak peduli dan meminta para prajurit untuk menangkap Sun Wukong dan Cetak. Lalu kapal udara tersebut hilang kendali dan menabrak iblis itu. Tapi sayangnya Mr. Pink ayah angkat Po juga ikut tertimpa kapal. Silong mengira sang iblis sudah musnah. Ia terus mengomel-ngomel untuk menagih janjinya yang katanya akan dijadikan seorang kaisar. Lalu iblis ini bangkit dan mengkhianati Silong dengan cara makan hidup-hidup. Wah, ternyata Mr. Pink masih hidup. Lalu sang iblis semakin menjadi-jadi dan membangkitkan prajurit patung terakota. Di saat mereka mau kalah, tibalah Sun Wukong yang sekarang berubah menjadi raksasa untuk menyelamatkan teman-temannya. Akan tetapi lagi-lagi Sun Wukong kehabisan kekuatan dan berubah ke bentuk aslinya, lalu menemui teman-temannya untuk meminta mahkotanya. Tetapi Zing tidak memberikannya kecuali ia mau menyerang iblis itu lagi. Di sini Sun Wukong tetap tidak mau, hingga Zing terpaksa mengendalikan tubuh Sun Wukong untuk menyerang iblis itu. Hingga akhirnya Sun Wukong melempar iblis itu ke arah gurun pasir dan kembali mengejarnya untuk dihabisi. Tapi lagi-lagi Sun Wukong kehabisan kekuatan dan kembali kecil, sekecil burungmu. Ya, lalu Sun Wukong gantian yang dilempar jauh dan melampauinya. Tapi tiba-tiba tubuh iblis itu pelan-pelan tenggelam di dalam pasir, dan ternyata itu adalah ulah pasukan tikus berdasi, maksudnya tikus tanah, dan mereka pun menghabisi iblis itu dengan cara menghancurkan kristal merah yang ada di dadanya, hingga muncrat sebuah mata air Chi yang membuat kawasan tersebut yang awalnya gersang menjadi subur. Lalu Sun Wukong datang lagi dan menceritakan bahwa kehadirannya di sini sudah diperintahkan oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Makanya ia selalu ada dimanapun Master Po berada. Lalu di akhir film diperlihatkan sosok misterius yang lagi-lagi sudah dapat dipastikan adalah musuh selanjutnya. Kemudian mereka pun kembali ke kehidupan masing-masing. Ada Cetak dan Rooster yang kini diangkat menjadi pengawal khusus Kaisar Xiao, sedangkan Master Po dan murid-muridnya terus berlatih untuk siap-siap menghadapi musuh selanjutnya. Tapi sampai saat ini pun Kung Fu Panda The Path of Destiny season ketiga belum juga rilis ya. Jadi sabar saja menunggu season selanjutnya dengan menonton konten-konten Dewo Rengku yang lainnya. Untuk itu kami undur diri dulu dan putar Dewo Rengkunya. Dewo Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku.